Prediksi line up Timnas Indonesia versus Filipina malam ini, trio senior siap perkuat Garuda. Siapkah Filipina menahan gempuran? Timnas Indonesia akan tampil dengan kekuatan penuh di Piala AFF 2024. Dengan trio senior di barisan depan, apakah Garuda akan mencetak kemenangan? Temukan prediksi line up lengkapnya di sini. Mantap dan percaya diri. Erick Thohir tegaskan Timnas Indonesia wajib bungkam Filipina di Piala AFF 2024. Tunjukkan kekuatan kita. Erick Thohir berharap Timnas Indonesia bisa membuktikan diri di Piala AFF 2024 dengan mengalahkan Filipina. Setelah ranking FIFA turun, momen ini menjadi ujian besar untuk menunjukkan siapa kita sebenarnya di Asia Tenggara. Simak bagaimana Thohir mendukung langkah Garuda. Alhamdulillah, kabar baik jelang Piala AFF 2024. Timnas Indonesia dapat keuntungan fantastis, siap menghajar Filipina di laga hidup mati. Dalam laga hidup mati melawan Filipina, Timnas Indonesia menerima kabar yang memberi mereka keuntungan besar. Apa yang membuat Garuda semakin percaya diri di Piala AFF 2024? Simak kabar baik yang menanti mereka. Kontroversi di Piala AFF 2024, Timnas Malaysia, kata penggemarnya sengaja tak lolos ke semifinal. Ini tujuan mengejutkannya dan cenderung sarkasme. Timnas Malaysia mengejutkan banyak pihak dengan katanya sengaja tidak lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Apakah ini strategi jangka panjang? Cari tahu lebih lanjut tentang keputusan yang membuat banyak orang emosi jiwa ini. Usai dilepas FC Copenhagen, Kevin Dix diincar klub raksasa Bundesliga. Apa yang membuatnya diminati? Kevin Dix yang baru saja dilepas FC Copenhagen kini menjadi target utama klub-klub raksasa Bundesliga. Apa yang membuat Dix begitu menarik untuk tim besar Jerman? Simak detail transfer dan alasan ketertarikan klub Bundesliga terhadapnya. Pelatih Filipina ungkap titik lemah skuadnya. Akankah Sintayong maksimalkan kesempatan ini di Piala AFF 2024? Menjelang laga sengit antara Timnas Indonesia dan Filipina di Piala AFF 2024, pelatih Filipina mengungkapkan kelemahan timnya. Bisakah Sintayong memanfaatkannya untuk meraih kemenangan? Pelatih Thailand bicara tentang potensi laga semifinal melawan Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Pelatih Thailand memberikan tanggapan mengenai kemungkinan berhadapan dengan Timnas Indonesia di semifinal ASEAN Cup 2024. Bagaimana dia memandang kekuatan Indonesia dan strategi apa yang akan diterapkan? Temukan jawaban lengkapnya di sini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Prediksi line up Timnas Indonesia versus Filipina malam ini, trio senior siap perkuat Garuda. Siapkah Filipina menahan gempuran? Timnas Indonesia akan tampil dengan kekuatan penuh di Piala AFF 2024. Dengan trio senior di barisan depan, apakah Garuda akan mencetak kemenangan? Temukan prediksi line up lengkapnya di sini. Laga antara Timnas Indonesia dan Timnas Filipina di Piala AFF 2024 malam ini diprediksi akan menjadi pertandingan yang sengit karena kedua tim berjuang untuk memperebutkan tiket ke semifinal.
Pertandingan ini akan digelar di Stadion Manahan, Solo pada Sabtu (21 Desember 2024 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat dan menjadi laga hidup mati bagi kedua tim. Saat ini Indonesia mengumpulkan 4 poin dari 3 laga, sementara Filipina memiliki 3 poin. Pemenang dari pertandingan ini dipastikan akan melaju ke babak semifinal. Menyadari pentingnya laga ini, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, diperkirakan akan menurunkan kekuatan penuh. Salah satu perubahan signifikan adalah kembalinya Marcelino Ferdinand setelah menjalani sanksi kartu merah. Selain itu, Shin Tae-yong juga memberi sinyal bahwa Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam akan tampil sejak awal. Kalau besok dalam kurung hari ini, keduanya dalam kurung kemungkinan akan dimainkan sebagai starter, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers. Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam yang sebelumnya sempat bertukar posisi di pertandingan kontra timnas Myanmar akan kembali menjadi pemain kunci. Penjaga gawang timnas Indonesia, Cahya Supriyadi, kemungkinan besar akan tetap dipilih sebagai kiper utama. Komposisi pertahanan sepertinya akan tetap sama dengan Muhammad Ferrari, Kadek Arel Priyatna, dan Donny Pamungkas sebagai trio back. Sementara itu, lini tengah dan depan mungkin akan mengalami beberapa perubahan, dengan Arkan Fikri, Robbie Darwish, dan Marcelino Ferdinand sebagai pengatur serangan, serta Hoki Caraka dan Rafael Struijk yang diharapkan menjadi ancaman di lini depan. Berikut adalah prediksi lineup timnas Indonesia dalam formasi 3-4-1-2 untuk pertandingan melawan Filipina. Kiper Cahya Supriyadi, back Muhammad Ferrari, Kadek Arel Priyatna, Donny Pamungkas, gelandang Asnawi Mangkualam, Arkan Fikri, Robbie Darwish, Pratama Arhan penyerang, Marcelino Ferdinand striker, Hoki Caraka, Rafael Struijk dengan lineup yang penuh kekuatan ini. Timnas Indonesia diharapkan bisa tampil maksimal dan merebut kemenangan untuk melangkah ke semifinal Piala AFF 2024. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst. Mantap dan percaya diri. Erick Thohir tegaskan timnas Indonesia wajib bungkam Filipina di Piala AFF 2024. Tunjukkan kekuatan kita. Erick Thohir berharap timnas Indonesia bisa membuktikan diri di Piala AFF 2024 dengan mengalahkan Filipina. Setelah ranking FIFA turun, momen ini menjadi ujian besar untuk menunjukkan siapa kita sebenarnya di Asia Tenggara. Simak bagaimana Thohir mendukung langkah Garuda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan tanggapan terkait hasil 3 pertandingan yang telah dijalani timnas Indonesia pada fase grup B Piala AFF 2024. Timnas Garuda yang menang 1-0 atas Myanmar, imbang 3-3 dengan Laos, dan kalah 1-0 dari Vietnam. Kini berada di peringkat kedua grup dengan poin yang sama dengan Myanmar yang menempati peringkat ketiga. Meski demikian, hasil tersebut berdampak pada peringkat FIFA Indonesia yang turun 2 peringkat, dari posisi 125 ke 127. Karena pertandingan Piala AFF tetap dihitung dalam peringkat FIFA meskipun tidak termasuk dalam kalender resmi FIFA. Erick Thohir menyatakan bahwa penurunan peringkat tersebut sudah diprediksi mengingat Indonesia menurunkan skuad muda di turnamen ini. Kami sudah memprediksi hasil ini dan memang sudah dihitung. Lawan Myanmar kita ingin menang dan hasilnya menang. Lawan Laos kami ingin menang namun berakhir imbang.
Lawan Vietnam kami sudah memprediksi kekalahan, ujar Erik saat ditemui di SCTV Tower, Senayan, Jakarta, Kamis dalam kurung 19 Desember 2024. Erik pun menegaskan pentingnya kemenangan pada laga terakhir kontra Filipina untuk menjaga peluang Indonesia lolos ke semifinal. Lawan Filipina harus menang, tegasnya. Meskipun timnas Indonesia sempat menghadapi kendala dalam laga-laga sebelumnya, Erik menilai bahwa PSSI tetap memiliki target yang jelas, yaitu melaju ke babak semifinal. Target kami tetap sama, semifinal harus tercapai, tambahnya. Erik mengungkapkan bahwa PSSI memang menargetkan poin penuh dari laga melawan Laos, Myanmar, dan Filipina, meskipun pada laga melawan Vietnam, hasil kekalahan sudah diprediksi karena lawan tampil dengan skuad terbaik. Meskipun ada yang beranggapan bahwa PSSI tidak memasang target, Erik menegaskan bahwa setiap pertandingan, baik uji coba atau turnamen, harus dimaksimalkan untuk meraih hasil terbaik. Saya tidak pernah bilang tidak ada target. Semua harus diperhitungkan dan semifinal adalah tujuan kami, pungkas Erik. Dengan tekad yang kuat dan dukungan penuh dari penggemar, timnas Indonesia kini berusaha keras untuk mengamankan satu tempat di semifinal Piala AFF 2024. Don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with Alhamdulillah, kabar baik jelang Piala AFF 2024, timnas Indonesia dapat keuntungan fantastis, siap menghajar Filipina di laga hidup mati. Dalam laga hidup mati melawan Filipina, timnas Indonesia menerima kabar yang memberi mereka keuntungan besar. Apa yang membuat Garuda semakin percaya diri di Piala AFF 2024? Simak kabar baik yang menanti mereka. Jelang pertandingan penting melawan Filipina di laga penentuan penyisihan grup B Piala AFF 2024 pada Sabtu dalam kurung 21 Desember 2024, timnas Indonesia mendapat keuntungan besar yang bisa meningkatkan motivasi skuad Garuda. Timnas Indonesia akan bermain di Stadion Manahan, Solo dengan status sebagai tuan rumah. Saat ini Indonesia berada di posisi kedua klasemen grup B dan bertekad meraih poin penuh untuk memastikan tiket ke semifinal. Meski sudah berada di urutan kedua, Indonesia masih bisa digeser oleh Myanmar atau Filipina jika salah satu dari mereka meraih kemenangan di laga terakhir. Namun menghadapi Filipina bukanlah hal yang sulit bagi timnas Indonesia karena skuad Garuda memiliki rekor pertemuan yang positif. Dari 5 pertemuan terakhir, Indonesia belum pernah kalah dari Filipina dengan 2 kemenangan dan 3 hasil imbang. Namun kabar baik yang baru datang memberi angin segar bagi timnas Indonesia. Tiket untuk pertandingan di Stadion Manahan yang sebelumnya dijadwalkan melawan Laos sudah sold out atau habis terjual. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, melalui akun Instagram pribadinya. Sold out. Alhamdulillah, tiket untuk pertandingan kandang Indonesia melawan Laos dan Filipina di ASEAN Championships 2024 sudah terjual habis, ujar Erick Thohir. Erik juga menyampaikan terima kasihnya atas antusiasme supporter yang telah membeli tiket untuk menyaksikan laga timnas Indonesia secara langsung. Dengan tiket yang habis terjual, pertandingan ini akan menjadi momen penting dengan dukungan penuh dari puluhan ribu supporter. Ini tentu akan memberikan dorongan moral yang besar bagi timnas Indonesia. Sebagai informasi, Stadion Manahan memiliki kapasitas 20.000 tempat duduk dan harga tiket untuk pertandingan kandang timnas Indonesia dipatok mulai dari Rp125.000 hingga Rp300.000.
Dengan asumsi harga tiket terendah dalam kurung Rp125.000, pendapatan yang didapat Timnas Indonesia untuk pertandingan melawan Laos saja bisa mencapai sekitar 2,5 miliar rupiah. Tentu saja jumlah tersebut belum dipotong biaya operasional pertandingan. Keuntungan besar dari penjualan tiket ini ditambah dukungan supporter yang luar biasa, diyakini akan memberikan semangat tambahan bagi Timnas Indonesia untuk meraih kemenangan penting di laga penentuan Piala AFF 2024. Use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. Kontroversi di Piala AFF 2024, Timnas Malaysia kata penggemarnya sengaja tak lolos ke semifinal. Ini tujuan mengejutkannya dan cenderung sarkasme. Timnas Malaysia mengejutkan banyak pihak dengan katanya sengaja tidak lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Apakah ini strategi jangka panjang? Cari tahu lebih lanjut tentang keputusan yang membuat banyak orang emosi jiwa ini. Timnas Malaysia disebut sengaja tidak lolos ke semifinal Piala AFF 2024 demi memberi peluang ke negara yang belum pernah juara ajang 2 tahunan ini. Pendapat itu disampaikan salah satu netizen Malaysia di media sosial. Malaysia sengaja tak lolos karena ingin memberikan peluang negara tetangga yang belum pernah menang Piala AFF, tulis salah satu netizen Malaysia, @Ridwan_Roslim. Kalimat di atas bisa bermaksud sarkasme, tapi juga dapat berarti serius. Sekadar diketahui, tetangga Malaysia, Timnas Indonesia, belum pernah juara Piala AFF. Meski Timnas Indonesia belum pernah juara Piala AFF, PSSI dan pelatih Shin Tae-yong sepakat mengirimkan skuad U22 ke Piala AFF 2024. Akibatnya performa Timnas Indonesia tak optimal, khususnya saat ditahan Laos 3-3 dan tumbang 0-1 dari Vietnam. Jadi, apakah keinginan akun @Ridwan_Roslim bisa direalisasikan Timnas Indonesia di edisi Piala AFF 2024? Sekalipun pemain muda yang diturunkan, jika Marcelino Ferdinand menunjukkan kegigihan di sepanjang pertandingan, peluang Timnas Indonesia menjadi juara tetaplah ada. Balik ke Timnas Malaysia. Skuad Harimau Malaya julukan Timnas Malaysia menutup grup A Piala AFF 2024 dengan koleksi 5 poin dari 4 pertandingan. Timnas Malaysia terpaut 2 poin dari Singapura di posisi 2 atau batas akhir tim yang lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Bagi Malaysia, hasil ini melengkapi catatan buruk di sepanjang 2024. Sebelumnya, Timnas Malaysia gagal lolos fase gugur Piala Asia 2023 dalam kurung digelar Januari 2024 dan tak mampu melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah hancur lebur di Piala AFF 2024, sanggupkah Timnas Malaysia lolos ke putaran final Piala Asia 2027? Let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds. Usai dilepas FC Copenhagen, Kevin Dix diincar klub raksasa Bundesliga. Apa yang membuatnya diminati? Kevin Dix yang baru saja dilepas FC Copenhagen kini menjadi target utama klub-klub raksasa Bundesliga. Apa yang membuat Dix begitu menarik untuk tim besar Jerman?
Simak detail transfer dan alasan ketertarikan klub Bundesliga terhadapnya. Situasi Kevin Dix bersama FC Copenhagen membuat tim besar di Eropa makin intensif untuk mengincar jasanya. Pemain timnas Indonesia tersebut mengalami saga perpanjangan kontrak dengan FC Copenhagen. Pasalnya, kontrak bek 28 tahun tersebut habis usai musim 2024/2025 berakhir. Manajemen klub pun sudah menyatakan bahwa pemain timnas Indonesia tersebut dilepas usai akhir musim. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Olahraga FC Copenhagen, Sune Schmidt Nielsen. Hasil yang paling mungkin adalah Dix tidak akan bertahan, ucap Schmidt Nielsen dilansir dari Tipsbladet. Itu memang bukan rencana Kevin. Dia perlu pergi dan mencoba peruntungannya di luar dan kami berpikir itu menjadi hal yang adil, ucap sang Direktur Olahraga. Usai pernyataan tersebut, tim besar di Eropa juga makin intensif memburu jasa pemain 28 tahun itu. Salah satu tim yang datang menawar Kevin Dix adalah Borussia Mönchengladbach. Pemain timnas Indonesia tersebut disebut sebagai target utama tim raksasa Bundesliga Jerman di bursa transfer. Kabar tersebut disampaikan oleh jurnalis Sky Sport Florian Plettenberg. Kevin Dix bisa saja didatangkan oleh tim berjuluk Die Vohlen lebih cepat. Mereka bisa didatangkan lebih cepat pada Januari 2025. Kevin Dix sekarang menjadi kandidat utama Borussia Mönchengladbach, tulis Florian Plettenberg di akun Twitter pribadinya. Sudah ada dan masih ada pembicaraan yang sangat matang dengan agennya. Bek tengah berusia 28 tahun itu terikat kontrak dengan Copenhagen hingga akhir musim. Bos Borussia Mönchengladbach, Roland Virkus, menginginkannya. Jika Borussia melepas seorang pemain di musim dingin, Dix diperkirakan akan bergabung paling cepat pada bulan Januari, tutupnya. Pembicaraan makin intensif antara Kevin Dix dengan Borussia Mönchengladbach. Pembicaraan dilakukan melalui perwakilan sang agen. Kabar ketertarikan Kevin Dix dengan klub raksasa Bundesliga Jerman tersebut sudah cukup lama. Kevin Dix sudah dikabarkan bakal jadi buruan utama Borussia Mönchengladbach pada Oktober 2024. Kabar tersebut datang dari sumber yang sama, yaitu Florian Plettenberg. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make it. Pelatih Filipina ungkap titik lemah skuadnya. Akankah Sintayong maksimalkan kesempatan ini di Piala AFF 2024? Menjelang laga sengit antara Timnas Indonesia dan Filipina di Piala AFF 2024, pelatih Filipina mengungkapkan kelemahan timnya. Bisakah Sintayong memanfaatkannya untuk meraih kemenangan? Jelang bertemu Timnas Indonesia di final matchday Piala AFF 2024, pelatih Timnas Filipina Albert Capelas buka suara terkait kelemahan yang dimiliki timnya. Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan menjamu Filipina di matchday terakhir penyisihan grup B Piala AFF 2024 pada Sabtu (21 Desember 2024) di Stadion Manahan, Solo. Jelang pertandingan tersebut, Filipina dianggap memiliki kelemahan dalam mengantisipasi bola mati hingga membuat gawang mereka rawan kebobolan dalam 3 laga terakhir. Namun dalam jumpa pers jelang laga, Albert Capelas membantah timnya memiliki kelemahan di bola mati meski skuadnya kebobolan 3 gol dari situasi tersebut dari 3 pertandingan yang sudah dimainkan. Itu adalah tindakan yang disayangkan dan dalam sepak bola terkadang hal itu terjadi, kata Capelas.
3 gol yang bersarang ke gawang Filipina sejauh ini semuanya berasal dari bola mati lawan. Pertama, mereka kebobolan melalui tendangan bebas melawan Myanmar, kemudian kebobolan 1 gol melalui tendangan pojok masing-masing melawan Laos dan Vietnam. Menurut Capelas, timnya sudah berusaha mengantisipasinya dengan baik. Namun, kata dia, memang ada beberapa situasi yang tidak menguntungkan di sepak bola. Terkhusus untuk timnya saat ini yang hanya mampu meraih 3 kali hasil imbang dengan skor 1-1 dari 3 pertandingan. Saya pikir tim kami layak mendapatkan lebih banyak poin dibandingkan yang kami miliki saat ini di klasemen, jelas dia. Sementara itu, pada kesempatan berbeda, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menyoroti kelemahan permainan Filipina di tengah kritikan yang tertuju pada tim Garuda yang belum mampu menyarankan gol dari open play atau skema terbuka. 4 gol yang diciptakan Indonesia dari 3 pertandingan semuanya berasal dari bola mati. Dengan 3 gol berasal dari lemparan jauh Pratama Arhan dan 1 gol berasal dari situasi tendangan sudut. Pelatih asal Korea Selatan itu memandang situasi ini menguntungkan timnya pada laga nanti yang sudah terlatih mencetak gol dari bola mati. Justru sebaliknya, saya yang harus bertanya, mengapa Filipina kebobolan dari situasi set piece semua, bukan dari open play, kata pelatih 54 tahun tersebut. Duel Indonesia dan Filipina besok malam akan menentukan langkah keduanya yang sama-sama memiliki peluang lolos ke semifinal Piala AFF 2024. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Pelatih Thailand bicara tentang potensi laga semifinal melawan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Pelatih Thailand memberikan tanggapan mengenai kemungkinan berhadapan dengan timnas Indonesia di semifinal ASEAN Cup 2024. Bagaimana dia memandang kekuatan Indonesia dan strategi apa yang akan diterapkan? Temukan jawaban lengkapnya di sini. Berita menggembirakan datang bagi penggemar timnas Indonesia. Setelah menyelesaikan babak penyisihan grup A ASEAN Cup Piala AFF 2024 dengan hasil luar biasa, Thailand kini bersiap menghadapi semifinal. Thailand yang telah memastikan diri lolos sebagai juara grup A dengan torehan sempurna 12 poin akan bertemu dengan runner-up grup B. Dengan kemenangan meyakinkan atas Timor Leste (10-0) Malaysia (1-0) Singapura (4-2) dan Kamboja (4-2) mereka siap melaju ke tahap berikutnya. Namun siapa yang akan menjadi lawan Thailand di semifinal masih belum pasti. Sebagai runner-up grup B, timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk bertemu Thailand tergantung hasil pertandingan malam ini Sabtu (21 Desember 2024) antara Vietnam versus Myanmar dan Indonesia versus Filipina. Jika Indonesia berhasil menjadi runner-up, maka laga seru antara Garuda dan Gajah Perang akan tersaji di semifinal. Pelatih Thailand Masatada Isi menyatakan bahwa ia tidak terlalu memikirkan siapa yang akan menjadi lawan timnya di semifinal. Kami siap menghadapi siapa saja, yang penting adalah meraih kemenangan, ujar Isi. Meski begitu, Isi menekankan pentingnya untuk memperbaiki performa tim, baik dalam aspek pertahanan maupun serangan. Ia juga menyebutkan pentingnya latihan set pieces untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Sebagai juara bertahan dan tim dengan koleksi 7 gelar juara terbanyak, Thailand tentu tidak ingin kehilangan kesempatan meraih gelar ke-8 mereka.
Meskipun demikian, Indonesia dengan semangat tinggi dan potensi yang dimiliki menjadi ancaman yang tak bisa dianggap remeh. Bagi penggemar timnas Indonesia, kesempatan untuk bertemu Thailand di semifinal tentu menjadi momen yang sangat dinanti. Dukungan penuh untuk Garuda akan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan besar ini. Apakah Indonesia mampu mengejutkan Gajah Perang di semifinal? Kita tunggu bersama.